Halo, Hai, malam Bro bro. Jim, kabar sehat bro? Sehat, sehat. Gimana bro? Siap, siap, siap. Ini kan kita di Televoice lagi Televoice hari Rabu nanti ya kita ya. Ini Siap, kita siap. Instagram live special kita pada hari ini kan bahas tentang emiten konstruksi ya. Sebelum kita undang langsung nih Pak Darmo, saya pengen tanya-tanya dulu nih sudut pandang tim riset Sukor Sekuritas terhadap sektor konstruksi itu seperti apa sih sebenarnya? Boleh nggak nih dijelasin dulu? Oke, sektor konstruksi ya. Mungkin kita bisa secara Iya, general aja kan, bro ya. Kalau mau iya. detail sih sama Pak Darmo aja langsung gitu Pak ya. Darmo langsung, iya, siap. Sektor konstruksi itu sebetulnya kalau kita lihat sejak pandemi sampai sekarang cukup tertekan ya. Karena banyak dari mereka yang Mhm, kehilangan kontrak sih. Ya, mungkin normal lah ya. Karena kan saat ekonomi lagi penuh uncertainty, banyak orang itu berhenti atau postpone their own project gitu ya. Ini project investment ya, bukan maksudnya project yang real gitu ya. Nah, mhm, karena kebanyakan hilang atau banyak yang dipospon, jadi kebanyakan secara top line mereka banyak banyak kena hit gitu. Jadi banyak dari mereka kehilangan kontrak, kehilangan revenue iya, mereka gitu. Ini terutama bener banget buat para pemain ini ya. Mungkin yang nggak listed, mungkin kalau teman-teman perhatiin ini, misalnya ada yang punya teman usahanya konstruksi, pasti pasti kena deh gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita ngeliat dari beberapa emiten, contohnya dari itu ya karya-karya ya, kayak Waskita, Wika ataupun dari pemerintah mhm, lah BUMN kita, itu mereka relatif lebih strong sebetulnya meskipun juga kena impact tentunya gitu. Kita ngelihat secara general sih mungkin bisa dibilang sebelum pandemi, 3-4 tahun sebelum pandemi, banyak perusahaan emiten konstruksi yang dari BUMN ini sangat agresif dalam dalam mengerjakan kontrak ya. Jadi ibaratnya mhm, ya karena dalam periode Pak Jokowi ini kan semua adalah pembangunan gitu ya. Jadi banyak banget mhm, dari mereka yang dapat kontrak. Jadi untuk ngerjain tol, ngerjain pembangunan segala bentuk infrastruktur, gedung mereka kerjain semua gitu. mhm, Jadi setelah kena pandemi memang mungkin bisa dibilang industri ini agak-agak kena hit ya, dan mungkin agak mhm. susah untuk recover sih. Beberapa mungkin agak susah untuk recover sampai sekarang gitu. Tapi kabar baiknya teman-teman, kita kan juga punya satu proyek pembangunan yang lagi gede banget nih. Namanya adalah IKN, Ibu Kota Negara yang baru nih gitu kan. Nah, Iya, para pemain-pemain yang akan bergabung di IKN ini, jadi kayak ya banyak lah PT-PT, Waskita, Wika, perusahaan-perusahaan besar ini, mereka jadi punya outlook yang jauh lebih bagus kalau dibandingkan mhm, sama 2 tahun terakhir ini gitu. Nah, jadi sih kita ngelihat ini bisa jadi itu ya apa kayak sentimen positif buat para pemain konstruksi nih. Dan gak cuma buat para BUMN aja gitu, karena kita ngeliat bahwa proyek IKN gede banget. Sekitar 70% dari IKN ini kan katanya akan didanai oleh kerjasama ini ya, KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan iya, usaha gitu. Jadi kan mengundang mhm. dari private sector juga, nggak cuma dari BUMN aja gitu. Nah, ini kita juga penasaran, nanti kita mau tanya sama Pak Darmo ya gitu. Jadi partisipasi karya ini nanti di sini gimana di IKN gitu. Mhm. Mungkin Iya, kalau ini secara kayak garis ya, besar yang kayak bikin gitu seru kali. ya, itu yang bikin seru nih. Iya, Sebesar apa partisipasinya, udah ada proyeksi ke depannya seperti apa, mungkin gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, Dan, ini kita langsung undang aja ya. Kebetulan nih Pak Darmonya udah live, udah online, langsung kita invite aja nih untuk join bareng kita. Siap, menarik banget nih ya. Ada IKN dan juga konstruksi, jadinya kita akan ngelihat proyeksinya ke depan seperti apa. Halo, selamat malam Pak Darmo. malam Malam, Pak. malam, 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 malam semua. Kabar Gimana? sehat Sehat-sehat Pak? semua? Sehat-sehat Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan sehat. Iya. Iya, makin sehat ini karena kita mau ngobrol tentang proyeksi konstruksi ke depan kayak apa nih Pak di kuartal 4 Wow. 2022. Oke, Pak lagi, Darmo, saya lagi, dulu yang lagi tanya ya seru-serunya ini. pertanyaan. Hmm. Iya, saya dulu nih yang tanya nih pertanyaan pertama nanti akan dilanjutkan oleh Jimmy untuk pertanyaan yang kedua. Kalau saya pertanyaannya yang gampang-gampang Pak, nanti Jimmy yang susah-susah pertanyaannya. Silakan, silakan, Oke, silakan. oke. Pak Darmo, saya pengen tahu nih view Pak Darmo ngelihat emiten-emiten konstruksi atau industri konstruksi dulu nih secara umum di tanah air kita hingga akhir 2022 sebenarnya seperti apa Pak pandangannya? Pandangnya emiten konstruksi harusnya di kuartal biasanya teman-teman Mhm, sesama konstruksi harusnya Pak sudah sama sih. Di mhm, semester satu atau kuartal kedua ini tender-tender dari pemerintahan mulai mulai banyak. mhm. Dibukanya memang di semester pertama kan begitu. Biasanya kita nanti tendernya puncak-puncaknya itu di bulan Oktober ini sampai di bulan Desember.
untuk pengerjaan 1 tahun ke depan lagi di tahun 2022 kan begitu. Oke. Persiapannya dari Oktober ini ya, berarti ya, Pak ya? Ya pasti, pasti, Heeh, pasti. oke, oke, Semuanya oke, masih oke. sama lah kan begitu. Oktober Mm-mm. ini dimanapun lah di kementerian, di BUMN ataupun LPSE lah ya, lebih tepatnya kita ngomong LPSE itu biasanya ya di Oktober ini banyak-banyaknya ini sudah kan begitu. Oke, oke, oke. Untuk Berarti untuk untuk Pak Jimmy, KRIA, Pak heeh, Daniel tahu iya. IKN itu sudah malah melonsingnya itu kalau nggak salah ya nanti koreksi saya melihatnya di LPSE itu sudah dibuka anggarannya 1 triliun sudah di open di LPSE itu sejak hampir 1 bulan yang lalu September. Kalau teman-teman Oh. yang aktif di LPSE paham itu harusnya. Baik, baik. Berarti untuk KRIA sendiri ini potensinya untuk berada di dalam banyak proyek di tahun depan ini banyak dong ya, Pak ya? Oh Melihat harusnya lah, jumlah proyek yang ada. harusnya Ya. dong. Harusnya dong, dengan didukung dengan kami selama 15 tahun ini berkiprah di konstruksi, didukung Heeh. dengan keberhasilan kami untuk melantai di bursa pada tanggal 25 Juli kemarin, harusnya kita Mhm. menjadi daya dorong, booster Mhm. karya untuk bisa meraup tender-tender di kemudian harinya, kan begitu. Oke, 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 oke. Nah, sekarang saya ke Bro Jim nih. Ada yang mau ditanyakan ya? Nggak di Bro Jim. Melanjutkan pertanyaan saya. Nah, itu nih mungkin dari saya satu aja ya Pak. Mungkin kita coba pengen tahu lebih lebih banyak nih tentang KRIA nih Pak. Sebenarnya kita ini Silakan. lebih fokus ke konstruksi yang jenis apa ya Pak? Kan kita tahu kan banyak banget di industri konstruksi yang gede banget tuh Pak. Pekerjaannya bisa dari A sampai Z Pak. Kita lebih fokus kemana sih Pak Nah, sebetulnya? Bro Jimmy sama Bro Daniel ini belum belum baca prospektus ini. Ayo, Iya. prospektus kami sudah menunjukkan bahwa gini, kita ini diferensiasi bidang usaha konstruksi ini banyak kan gitu ya. Tapi kami Mm, mengkerucutkan, mengspesialisasikan di bidang industrial sama infrastruktur. Itu yang kami akan mhm, genjot habis kan gitu. Kita akan dorong habis kan begitu. Industrial mhm, ya terutama untuk factory-factory, mhm, untuk pergudangan kan gitu ya. Terus kalau infrastruktur semacam dermaga, pelabuhan, jalan, jembatan kan begitu. Itu yang kapan akan kita lebih fokuskan kembali. Karena di 15 tahun mhm, yang lalu mhm, kita sudah memilih bahwa bidang itu yang memang spesialisasi kami untuk kita poles lebih lebih serius dan lebih fokus kan begitu. Oke. oke, Oke. baik. Nah, Pak, kemudian kalau kita lihat gitu, untuk di kuartal keempat ini, view secara umum dari Pak Darmo untuk infrastruktur di Indonesia ini gimana sih? Karena kan kalau kita lihat, ini sepertinya tidak semuanya berada di zona hijau nih, Pak. Ada beberapa yang merah-merah-merah. Untuk KRIA memang hijau-hijau-hijau gitu. Jadi kan sepertinya ada view yang berbeda gitu, Pak. Tapi kalau secara umum, apakah dengan adanya IKN-IKN ini mulai dari kuartal 4 sampai ke tahun 2023 ini akan lanjut hijau-hijau-hijau semua gitu, Pak? Mudah-mudahan lah, semua kita berharapnya begitu. Karena Mhm. boosternya yang untuk ngebus emiten konstruksi itu isu diselenggarakannya IKN kan begitu. Tapi jangan jangan lupa dan jangan salah bahwa semua sektor-sektor yang di luar IKN pun ini bertumbuh. Mhm. Kami sendiri Mhm. emiten karya dengan kode karya ini kami pada waktu pandemi aja ini kan yang luar biasanya kami patut berbangga juga 2 tahun pandemi ini kita malah bertumbuh karena Iya. yang pemerintah itu untungnya kami karya ini adalah dua ya ada swasta ada pemerintahan di saat pandemi pemerintahan lagi berfokus untuk menyelesaikan pandemi, semua dana-dana dialihkan ke dana COVID. Swasta, salah satu swasta terbesar di Indonesia, malah membuat kawasan industri baru di selatan Mhm. Indonesia. Begitu. Itu yang kami berkontribusi dan berpartisipasi pembangunan di selatan Indonesia. Oke, oke, oke. Ini yang jadi rahasia ini ya Pak ya, pertumbuhan ketika pandemi kan banyak yang anjlok, kemudian untuk KRIA sendiri kan ini proyeksinya meningkat begitu ya Pak? Exactly, betul sekali.
Oke, oke, oke. Baik, Pak. Nah, ini ada yang para cuan troopers juga yang udah bergabung banyak sekali, Pak, untuk dengerin insight-insight menarik nih dari Pak Darmo malam ini. Jadi untuk para cuan troopers jangan lupa pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer ya, karena ini responnya ada banyak nih yang bergabung, jadi agak susah nanti di shortlist. Jadi langsung aja masukin pertanyaannya di kolom question and answer ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini Pak, Pak Darmo dari sisi itu tadi dari sisi proyeksi. Nah, untuk KRYA sendiri dari sisi fundamental ini katanya ada cuan troopers kita yang bilang fundamentalnya menarik nih. ROA, ROE dan ROI-nya jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan beberapa emiten konstruksi lain. Di Q4 proyeksinya seperti apa nih Pak? Semakin bertumbuh dong pastinya. Kalau Cuan Troopers memahami fundamental, kita saat ini di Juni 2022 ini sekitar 11 sekian persen ya. Nah, harapan kami emiten karya ini di kuartal keempat mudah-mudahan, dan kita harus optimis yakin bahwa bisa bertumbuh di angka 15%. Itu yang bisa mendobrak emiten-emiten konstruksi lainnya untuk berlomba. Jangan cuman menambah omset, harusnya berfokus pada profit, kan begitu. Karena kebanyakan emiten konstruksi ini selalu memberitakannya adalah mendapatkan proyek tender sekian, itu diberitakan di media. Tapi tidak tahu bahwa itu profit atau tidaknya masih diragukan. Nah, kami emiten karya berfokus profitabilitasnya, kan begitu. Tender-tender kita fokus tender-tender yang benar-benar menghasilkan profit bagi kami. Itu. Oke, oke, oke. Jadi fokus ke ininya ya, cash cow-nya di bidang apa ya udah di sana aja terus ya. Yang Iya dong. digas, Pak. Iya dong. Oke, oke. Dari Bro Jimmy gimana nih Bro Jimmy? Saya ada satu follow up question sih Pak, karena kan tadi udah disebut tuh, karena kita punya return on asset, return on equity, sama ROI kita kan lebih tinggi apa ya dari peers kita ya Pak. Tapi kalau saya pengen tahu nih dari kacamata Bapak nih ya, selaku pelaku usaha nih, pelaku industrinya Pak, sebetulnya apa sih Pak yang perlu diperhatikan dari sebuah perusahaan konstruksi Pak yang layak untuk kita investasi ini Pak? Selain dari angka-angka lah Pak gitu. Apa sih Pak yang ngebuat sebuah perusahaan konstruksi itu bagus Pak, selain dari angka yang terlihat aja gitu? Angka gimana maksudnya, Bro Jim? Jadi kan kalau tadi itu tuh dibilang return assetnya tinggi, mungkin profitability kita lebih tinggi dibandingkan dengan peers kita ya Pak. Tapi dari kacamata seorang pelaku industri nih Pak, sebetulnya perusahaan konstruksi yang bagus, yang layak untuk kita investasikan itu yang kayak gimana sih Pak? Apakah yang lebih agresif atau justru yang mungkin lebih konservatif dalam mengambil kontrak, atau yang lebih gimana gitu Pak? Yang mungkin yang paling utama kita bisa melihatnya ya tetap konvensional, tetap konservatif adalah di paling gampang buka aja LK-nya, laba before tax-nya berapa. Itu paling gampang. Itu paling mudah sekali. Semua teman-teman, Bapak Ibu yang ikut live ini gampang. Emiten konstruksi, karena biasanya itu yang saya tadi sempat sampaikan di awal, selalu emiten konstruksi ini berfokus kepada omset, tender yang didapatkan, nilai proyek yang didapatkan, tapi terlena ataupun terlupa bahwa labanya ini masuk mendapatkan profit atau tidak, kan begitu. Karena sudah menjadi rahasia umum, emiten konstruksi yang mengikuti tender-tender ini bisa cuannya hanya 1%, 2%, 3% dihajar. Tapi kami emiten karya tidak begitu cara berusahanya, kan begitu. Kita harus mematok profit yang kita harus dapatkan, kan begitu. Gitu dulu Bro Jimmy. Berarti mungkin bahwa kita ini fokusnya ke sustainability juga ya Pak ya. Kita nggak asal tabrak gitu, karena kan jujur kalau kita lihat mungkin beberapa tahun sebelum pandemi kan banyak banget perusahaan itu yang semua kontrak itu semua tender diikutin ya Pak ya gitu. Meskipun itu dia bermasalah itu sumber jadi masalah itu. Kan begitu. Itu dia, asal mendapatkan pekerjaan karena 2 tahun sudah pandemi, bagaimana ada satu tender
ini yang dimakan rame-rame, di profitnya sampai dihabiskan itu pernah. Teman-teman, saya kan juga konstruksi kan banyak juga ya, emiten-emiten konstruksi juga. Itu selalu begitu, karena kalau nggak diambil nanti gimana ini menghidupi karyawannya, menghidupi ininya. Oh ya, emiten karya tidak begitu lah, kan tidak sampai begitu, kan begitu, tidak sampai hancur-hancuran di harga, sehingga terbukti di LK kami di bulan Maret yang kita sudah ekspos di prospektus awal sampai bulan Juni ini, ya puji Tuhan sudah luar biasa, kan begitu. Oke. Pak, mungkin kalau boleh satu follow up question ya sebelum kita balik ke Daniel juga. Kita kan tahu ya bahwa di Indonesia kan yang the largest adalah ya para pemain karya temporary lah, kayak Waskita, PP dan yang memang BUMN lah gitu. Kalau sekarang kita lihat di mereka kan, mereka banyak yang sekarang udah mulai agak konservatif ya dalam ngambil kontrak gitu, karena terlihat mungkin di beberapa tahun terakhir keagresifan mereka ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka, banyak yang mulai berat gitu, dan mungkin mereka juga udah mulai naik levelnya gitu. Gimana sih Pak, kita dari karya ini kita gimana sih Pak memposisikan kita Pak dengan mereka ini sekarang Pak? Apakah kita akan banyak bekerja sama dengan mereka ini, ataukah kita lebih akan cari proyek kita sendiri, atau gimana Pak ke depannya Pak? Sendiri dong. Sudah menjadi rahasia umum juga tanpa menyebut nama nih ya, kan itu bahaya, sensitif. Itu emiten karya yang lainnya itu biasanya kan yaitu pembayarannya lama banget, nanti bahaya, kan begitu sih. Kita tidak akan ikut-ikutan pola ataupun alur kerja mereka, kan gitu. Kita punya rule of the game sendiri, kan begitu. Oke. Kita fokusnya di kementerian, BUMN sama swasta. Sudah cukup itu, luar biasa. Oke Pak. Tapi nah ini saya mau memfollow up juga nih Pak, follow up question yang barusan ini Pak, langsung aja saya samber nih dengan pertanyaan. Tapi dari KRIA sendiri selama ini memang lebih banyak mengerjakan proyek-proyek pemerintah ya Pak, berarti? Separuh, lebih tepatnya kita separuh ya. Kita porsinya sama antara pemerintah sama swasta, sama supaya jaga-jaga ini kan pola kerja emiten karya adalah kita harus berdua antara swasta sama pemerintah. Sewaktu-waktu pemerintah ada something, swasta masih akan gerak. Swasta ada something, pasti akan pemerintah pasti gerak. Nah mungkin dua-duanya. Kalau dua-duanya, amit-amit nih Indonesia bisa kolaps nanti. Amit-amit. Gitu ya. Pak, kemudian selama ini fokus daripada emiten KRYA itu ke wilayah mana dari Indonesia nih Pak untuk proyek-proyek? Nah, ini yang pertanyaan luar biasa ini. Itu kehebatan juga. Kalau Bro Daniel membaca lagi lebih detail di prospektus sudah kami jelaskan. Iya. Dari Sabang sampai Merauke itu adalah emiten karya berpartisipasi membangun negeri, kan begitu. Kita sempat ada pembangunan di Natuna, itu paling ujungnya Indonesia. Di Pulau Rote itu paling ujung selatannya Indonesia. Di Papua kita di Manokwari itu paling ujungnya di Indonesia Timur. Udah komplit semua, kan begitu. Saat ini lagi jalan di Halmahera. Nah, itu pun di bagian utaranya Indonesia juga, kan begitu.